Ya, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan coba untuk share atau berbagi tips tentang pengalaman saya memilih sebuah humidifier di Jepang. Humidifier itu apa sih? Humidifier itu adalah pelembab ruangan ya. Jadi kalau misalkan ruangan lagi kering, kayak musim dingin, terutama itu kita butuh banget namanya uh, humidifier ini, terutama untuk yang memiliki hidung yang sensitif ya terhadap kering. Nah, apalagi kalau yang punya bayi. Nah, kebetulan kemarin anak saya juga yang masih balita kecil, dia sering banget mengalami yang namanya mimisan, tiba-tiba mimisan, kayaknya hidungnya kering ya. Jadi ya saya coba pakai humidifier dan udah lumayan berkurang mimisannya sekarang. Oke, apa aja sih yang perlu kita perhatikan dalam memilih humidifier? Yang pertama perhatikan adalah pastikan kalau menurut saya ya dia nggak berisik. Karena beberapa humidifier itu kalau dinyalakan itu berisik banget. Jadi kalau lagi tidur itu benar-benar mengganggu suara berisiknya. Dan saya tuh termasuk orang yang sangat sensitif terhadap suara kalau lagi tidur. Jadi ya itu ya. Kalau kalian tidak ada masalah dengan suara yang berisik ya silakan saja. Tapi kalau menurut saya sebaiknya humidifier adalah yang tidak berisik. Terus yang kedua adalah humidifiernya itu memiliki kapasitas yang besar. Kenapa harus memilih dengan kapasitas yang besar? Ya karena coba aja kalau misalkan kalian sedang tidur, tiba-tiba kalian harus terbangun, harus mengisi humidifiernya, gitu. Itu sangat sangat mengganggu lah ya, gitu. Yang ketiga faktor keamanan ya, faktor keamanan. Jadi kalau misalkan humidifiernya habis itu kadang ada beberapa yang tidak ada otomatisnya ya, jadi takutnya korslet gitu karena airnya sudah habis, terus tiba-tiba si humidifiernya itu bekerja nggak ada airnya, takutnya korslet. Wah itu lebih parah lagi, takutnya kebakaran gitu ya. Dan ya itu makanya dipastikan bahwa si humidifiernya itu memiliki fitur kalau sudah habis airnya dia akan otomatis off gitu. Yang keempat, humidifiernya itu kalau bisa apa ya, otomatis. Dalam arti apa? Otomatis itu dia bisa mendeteksi kalau di ruangan itu kalau misalkan kelembapannya sudah sesuai atau sudah memenuhi cukup lah ya, kelembapannya cukup, maka si humidifier itu akan mati. Tapi kalau ketika dia mendeteksi kalau ruangan itu masih kering, dia akan nyala sendiri gitu. Tapi biasanya humidifier seperti ini itu akan mahal banget ya. Nah, karena saya tidak mampu, jadi saya pilihnya adalah yang tengah-tengah. Yang pertama adalah yang penting dia harus nggak berisik. Yang kedua dia kapasitasnya besar gitu. Dan yang ketiga punya fitur pengaman. Dia kalau lagi airnya habis dia nggak akan bakar lah itu ya peralatannya gitu karena airnya habis tadi. Nah, salah satu pilihan saya adalah ini, yaitu adalah si Teknos. Teknos ini bukan promosi ya, tapi ini adalah berdasarkan pengalaman saya. Selain itu, si Teknos ini memiliki beberapa fitur. Ini kapasitasnya besar, yaitu 2,8 liter, lumayan ini. Jadi kalau kita pakainya adalah biasa, nggak kenceng-kenceng amat, mungkin bisa sehari semalam itu adalah sehari semalam itu cukup gitu ya. Tapi kalau misalkan kita makainya gede atau besar, misalkan diputar seperti ini tuh ya, ini cara operasinya cuma gini doang, diputar besar seperti ini, mungkin 6 atau 7 jam juga udah habis airnya gitu. Nah, kemudian ini dia nggak berisik dan dia hemat listrik. Nah, saya suka banget nih hemat listrik. Walaupun harganya ini terbilang lumayan mahal, ini kayak kemarin saya beli baru tapi di toko second. Lucu ya, saya beli baru tapi di toko second. Ini harganya kalau nggak salah saya beli 4.000 yen, lumayan mahal ya, sekitar 500 ribuan. Tapi ya demi kesehatan ya nggak apa-apa lah ya, gitu. Ya udah saya beli dan saya pakai, ini awet banget. Kemudian kekurangannya apa sih? Gini, kekurangannya satu sih kalau menurut saya sih yang membuat saya ini, dia kalau dinyalain ada lampunya tuh. Kalau siang nggak kelihatan ya, tapi kalau malam ini akan kelihatan, dia biru, lampunya nyala biru, dan lampunya itu nggak bisa dimatikan kecuali kalau misalkan airnya habis ya. Dan ini mengganggu banget bagi yang kalau tidurnya sukanya gelap-gelapan, tiba-tiba ada cahaya, itu mengganggu lah. Seperti ya itulah. Jadi ya gimana caranya, akhirnya saya akalin ini dikasih penutup
entah pakai pakaian atau entah pakai apalah ya, supaya ini ketutup cahayanya gitu. Udah itu aja sih, sisanya yang lain lumayan. Oh ya, sama ini sih, kalau ini termasuk yang tidak ada pengontrol. Jadi kalau misalkan kita ya, atau pengontrolnya ini masih manual. Jadi kalau mau terlalu lembab udaranya dia nggak tahu nih. Mau terlalu kering dia juga nggak tahu. Jadi kadang kalau misalkan kita lupa menyetelnya terus-terusan gitu ya sampai full begini, itu kan lembab banget ya ruangan kita. Apa sih efeknya kalau misalkan lembab banget? Kalau lembab banget itu efeknya adalah ruangan kita itu di pojok-pojokan terutama ya, atau di daerah-daerah yang nggak disentuh itu kadang timbul jamur, dan jamurnya itu sampai merusak tatami, dan itu parah lah ngerusaknya lah kalau misalkan lembab. Jadinya mau hemat malah jadi nggak hemat, karena harga tatami itu kalau satu tatami ini harganya kalau nggak salah Ichimang yen ya, 10.000 yen lebih gitu. Tapi nggak tahu ya nanti, karena kita kan kalau di Apato Danci atau dancinya pemerintah itu kan, itu kita sudah deposit ya, kalau nggak salah 3 bulan penyewaan. Jadi kalau misalkan nanti ada barang-barang yang rusak gitu selama kita menyewa di sini, dia akan digantikan oleh pakai duit itu gitu. Dan kayaknya sih kalau misalkan rusaknya parah, nggak akan sampai ngelewatin dari duit 3 bulan penyewaan itu. 3 bulan penyewaan, satu kali penyewaan itu adalah hampir 30.000, 27.000 sekian, 27.500 kalau di Apato Danci kami. Jadi kalau dikali 3 ya lumayan lah, mahal 90 ribuan ya. 90 ribuan. Jadi itu nanti kalau misalkan kita merusakkan barangnya cuma sedikit, nanti kalau ada sisanya dia akan kembalikan lagi ke kita gitu. Jadi itu aja sharing saya, pengalaman saya tentang bagaimana cara memilih humidifier di Jepang. Semoga membantu teman-teman yang sedang mencari humidifier di Jepang. Terima kasih sebelumnya sudah menonton. Ja, mata nih, bye bye.